Ya, seperti kita ketahui bahwasannya alhamdulillah di PBB udah diketok ya. Jadi Palestina udah menjadi suatu negara yang diakui ya. Dari 144 negara tuh yang nggak setuju 10 cuman. Ya antara lain Amerika ya sama negara-negara kecil dan 15 abstain. Dan itu udah merupakan dan yang terakhir katanya udah ada pidatonya dari Presiden Hamas ya. Tapi dia nggak boleh datang ke sana, tapi dia udah secara virtual gitu loh, karena nggak disetujui sama Amerika, nggak dikasih visanya. Tapi tetap ya, kalau udah PBB udah menyatakan seperti itu, PBB juga nggak akan diem, akan terus mengejar sampai ujungnya gitu loh. Aku biar ya sampai kapan Amerika bisa veto itu, veto ya bisa dilakukan, tapi dia akan melakukan dengan cara-cara lain lagi untuk bisa menyatakan ya Palestina itu merdeka. Ya, jadi biar gimana ini suatu kabar baik ya, aku selalu optimis ya dalam melihat kondisi seperti ini. Karena aku ngelihat yang benar adalah benar, sekarang udah makin mengerucut, yang salah ada yang salah. Jadi orang kalau membela yang benar itu tentunya kan lebih keren daripada membela yang salah, malu gitu kan ya. Dan ini udah kelihatan ujung-ujungnya adalah ke Palestina merdeka. Ya. Oke, baik. Terus gimana nih untuk Ciki saat perjalanan kemarin ketemu langsung dengan warga Palestina? Boleh diceritain nggak gimana perjalanan misi kemanusiaannya di Jordan ya? Iya, di Jordan dan ketemu dengan orang-orang Palestina di Jordan. Oke. Sorry. Iya, jadi aku bertemu banyak banget Masya Allah orang-orang Gaza justru di Jordan ya. Ketika di Tunisia, waktu kita merencanakan melakukan pelayaran, ya nyatanya aku nggak berhasil untuk bisa ikut berlayar. Dan ya pengalaman ketemu orang-orang Gaza di sana, Masya Allah ya selalu heartwarming, tapi juga heartbreaking terhadap kondisi mereka. Jadi kemarin ada 25 anak Gaza baru masuk juga, ketemu keluarga-keluarga Gaza juga, yang Masya Allah ya apapun yang kita rasakan itu nggak ada apa-apa ya dibanding penderitaan yang sedang mereka rasakan. Jadi ya it always a very important reminder sih untuk terus untuk terus bisa melakukan sesuatu untuk Gaza, untuk Palestina, karena sekarang ini Gaza benar-benar sedang ada di kondisi yang final stage. Bayangin kemarin aku ngobrol sama ibu-ibu dari Gaza yang ke Jordan dari semenjak 7 Oktober rumahnya dihancurin. Beliau itu dulunya pekerjaannya bagus di PBB dan lain sebagainya, very smart. Dan di pembicaraan itu beliau nggak henti-hentinya mengingatkan kita bahwa sekarang Gaza ini kondisinya lagi final stage. Ada 2 juta orang dikumpulkan di Mawasi, dan Mawasi mau dibumi ratakan, dibombardir. Jadi benar-benar ini entitas orang Gaza seperti mau dihabiskan gitu di tanahnya sendiri. Jadi kita harus menyuarakan sesuatu kalau kita masih mau disebut manusia. Ya. Oke. Nah ini kan banyak negara yang peduli dan mengumpulkan donasi untuk amal ke Palestina. Selama di Gaza ada momen haru atau yang paling berkesan nggak? Boleh di-share pengalamannya? Momen haru atau amal? Beda banget itu dua pertanyaan. Ini sebenarnya ini 2 pertanyaan, tapi pertanyaan sebelumnya aneh banget. Banyak negara yang peduli dan mengumpulkan donasi untuk amal ke Palestina. Oke, itu kayak pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. Iya kan? Pernyataan. Oke, pertanyaannya yang itu ya. Yang kedua. Kayaknya yang momen haru di Gaza. Momen haru deh. Kayaknya pertanyaannya tuh selama di Gaza ada momen haru yang paling berkesan. Boleh di-share pengalamannya. Sebenarnya saya belum nyampe ke Gaza, kan saya tidak jadi bisa berlayar gitu ya. Tapi memang ketemu banyak orang Gaza setiap saya ke Yordania, ke camp-camp pengungsiannya. Ya itu selalu heartwarming dan heartbreaking juga. Banyak sekali sih momen harunya mendengar cerita-cerita mereka. Jadi setiap anak Gaza itu punya cerita masing-masing, dan setiap cerita itu memberikan pelajaran hidup yang luar biasa. Oke. Nah setelah melihat langsung kondisi saudara-saudara kita di Gaza yang berada di Jordania, benar nggak kondisi warga di sana itu seperti yang kita lihat di medsos atau bahkan lebih miris? Apalagi masih sering adanya teror bahkan pengeboman di wilayah sana. Wilayah Jordania? Bukan wilayah Gaza ini, maksudnya orangnya ini kayaknya nggak paham deh kalau Jordania. Iya, saya tuh sebenarnya
bingung sama pertanyaannya ya. Hmm. Jadi intinya kalau Yordania itu relatif aman. Tapi kalau di Gaza emang sangat amat tidak aman, tidak ada zona aman sama sekali ya ibaratnya. Bahkan yang harusnya aman itu di Gaza, rumah sakit, TK, sekolah itu juga dibom, dibumi ratakan, dibumi hanguskan. Jadi emang kondisinya sangat amat memprihatinkan itu. Banget sih di Gaza, sangat amat. Bahkan kalau kalian lihat ada footage yang berseliweran ya, kondisi terakhir Gaza itu benar-benar memilukan sih. Ini saatnya kita untuk benar-benar lebih mengoptimalkan ya, perjuangan ini untuk mendukung Palestina merdeka. Ini sebenarnya pertanyaannya nih. Langsung aja Mbak, aku lapar banget. Om Ika melihat Kak Ciki yang berhasil ke sana memberikan bantuan langsung ke Gaza seperti apa? Enggak berhasil nih. Sebenarnya aku sangat haru, cemas, bangga itu bercampur ya, karena biar bagaimana saya jujur aja saya belum siap sebenarnya untuk bisa jadi seorang ayah yang bijak bener untuk supaya dia juga tersalurkan, karena rasa kemanusiaan dia itu begitu hebat ya. Dan aku pikir kalau anak muda peduli begini, bukan hanya peduli tapi berbuat banyak untuk perjuangan kesejahteraan dunia ya, bukan Indonesia aja gitu loh, nggak akan ada demo kayak kemarin lagi gitu loh. Jadi ya nggak ada kecemasan lagi di situ gitu loh. Jadi emang di sini perlu semangat anakku, kebenaran yang dia lakukan, apa yang dia pikir, nilai kemanusiaan yang dia junjung tinggi ini, harus saya bisa memberikan dukungan dan membina, dan juga apalagi membantu dia untuk bisa mewujudkan cita-cita dia itu gitu loh. Oke. Dengan kabar baik negara-negara mengakui kemerdekaan Palestina, apa harapan kalian berdua? Harapannya selalu Palestina merdeka. Iya. The entire Palestine merdeka. Palestina merdeka itu nggak ada, no doubt. Itu harus. Iya. Karena emang itu tanah dia. Itu aja. Dah. Iya. Ya. Dah makan. Yuk.